Awalnya mungkin rekan-rekan sudah pernah memantau ya pada persidangan hari Senin yang lalu di Pengadilan Negeri Kerawang bahwa Ibu Kusumayati itu dilaporkan di Polda Metro yaitu dengan LP pada waktu itu sudah cukup lama ya. Saya mungkin sedikit memberikan masukan ya. LP-nya yaitu pada tanggal 25 Mei 2021 di mana Ibu Kusumayati dilaporkan oleh putri kandungnya dituduh telah melakukan pemalsuan terhadap akte otentik, khususnya mengenai akte keterangan waris. Sedikit saya sampaikan secara yuridis ya, bahwa almarhum suami Ibu Kusumayati yaitu Pak Sugianto telah meninggal dunia pada Desember 2012 di Karawang. Nah, pada masa-masa kronologis daripada perjuangan kehidupannya yang saya sampaikan, Pak Sugianto dan Ibu Kusumayati itu membuka perusahaan ekspedisi yang berkedudukan di Tanjung Priok. Mereka berdua yang berjuang mati-matian, terutama dalam order perusahaan itu adalah Ibu Kusumayati. Semua prosesnya dari awal sampai sekian puluh tahun ya, cukup lumayan berkembang. Kemudian Ibu Kusumayati sudah bergerak, tiba-tiba suaminya sakit dan meninggal dunia. Nah, pada saat itu, pada waktu itu ya, entah bagaimana, saya juga udah begitu paham, kebetulan saya kenal baik ya dengan almarhum. Tiba-tiba Stefani itu putrinya itu ada sedikit konflik yang nggak jelas kayak apa ya, sampai dihubungin oleh Ibu Kusumayati itu susah, sulit. Nah, karena perusahaan itu adalah salah satu pemegang saham ada Pak Sugianto, maka diperlukanlah dibuat surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu dibuat pada waktu itu. Ibu Kusumayati meminta kepada pegawainya ya, karyawannya ya, yang sudah almarhum, untuk membuat surat keterangan waris di Karawang. Dibuatlah surat keterangan waris, hanya ada satu titik kelemahan secara yuridis. Keterangan waris itu dibuat di hadapan di hadapan lurah, kepala desa, lurah ya, Lurah Nagasari, dan diketahui sama Karawang. Ini contohnya. Nah, kemudian keterangan waris ini semua harus tanda tangan. Bu Kusumayati menyerahkan kepada karyawannya supaya agar bisa menghubungi Stefani untuk tanda tangan surat keterangan waris ini. Ini sangat sulit ya. Tidak bisa dilakukan penandatangan, komunikasi pun susah ya, sejak almarhum meninggal sampai pemakaman itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara anak kepada ibunya. Kemudian berjalanlah udah, ini tiba-tiba keterangan ini jadi diserahkan pada Bu Kusumayati karena yang mengurus itu adalah karyawannya yang namanya Alen ya, yang sudah meninggal dunia. Nah, dengan bekal ini Bu Kusumayati coba menghubungi notaris yang di Cikarang, namanya Notaris Kania, untuk merubah perusahaan itu. Nah, kemudian notaris ini menyatakan ini tidak berlaku Bu, karena ibu adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, harus dibuat di notaris keterangan waris itu. Nah, Bu Kusumayati menyerahkan, ya sudah, tolonglah Bu notaris buatkan aja. Dibuatkan oleh notaris itu tanpa tanda tangan Bu Kusumayati dan tanda tangan semua anak-anak. Tetapi semua tetap ada namanya. Jadi tetap adalah ahli waris almarhum adalah Kusumayati dan di Sugianto, Stefani Sugianto dan Ferdi Sugianto. Ada di dalam akte notaris itu. Nah, kemudian entah bagaimana tiba-tiba pada waktu tahun 2013 ya, itu ada satu konflik bagaimana Stefani itu agak marah-marah ya. Dan dia memprotes kepada notaris segala macam begitu ya. Nah, dia dapatlah ini surat ini, katanya dari notaris. Dengan dasar ini dia kemudian merasa bahwa dia tidak dilibatkan dalam perusahaan, dia tidak dilibatkan dalam keterangan waris, dia tidak dilibatkan dalam akte waris. Dia melaporlah Bu
Kusmayati katanya telah memalsukan tanda tangan ini. Nah, jadi merasa hak waris dia hilang. Dasarnya adalah ini. Secara yuridis ya, mungkin rekan-rekan saya sampaikan ya, bahwa keterangan waris itu terbagi dari beberapa aturan yang dipakai, terutama dalam KUH Perdata, di mana diatur keterangan waris itu untuk golongan-golongan terbagi dari berapa golongannya. Ini adalah surat, ada ketentuan di dalam undang-undang ya. Saya akan sampaikan ya. Ini diatur dalam KUH Perdata bahwa keterangan waris yang akan dibuat oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya itu terbagi dari 4 golongan. Ya, mungkin rekan-rekan saya sampaikan ya, ini bukan kata saya, tetapi ini adalah aturan bahwa golongan pertama terbagi golongan keturunan Barat atau Eropa, itu keterangan waris harus dibuat di notaris. Kemudian terbagi lagi golongan penduduk asli, keterangan waris dibuat oleh ahli waris, disaksikan oleh lurah dan camat setempat. Kemudian yang ketiga, golongan keturunan Tionghoa itu harus dibuat di notaris. Dan yang keempat, golongan keturunan timur asing lainnya yaitu dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Nah, ini memang sudah baku dan tidak bisa ditawar-menawar, dan itu diatur dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1868 KUH Perdata. Itu tegas ya. Nah, hal-hal demikian seseorang akan menjadi ahli waris tanpa dia bisa membuktikan bahwa dia adalah ahli waris daripada almarhum dengan akte notaris atau dengan keterangan waris yang dibuat dari Tawi Lurah dan Camat, dia bukan sebagai ahli waris. Nah, di sini Stefani sudah melapor Bu Kusmayati dan sudah sidani 2 kali yang terakhir kemarin. Saya jujur sekali ya, rekan-rekan media, saya dalam persidangan itu bersama dengan Wika ya, sangat menyedihkan sekali ya. Fakta dalam persidangan ditanya oleh hakim, Bu Stefani, kenapa Anda sampai melaporkan ibu Anda? Dengan dalih bahwa dia hak warisnya dihilangkan. Padahal secara yuridis tetap tercantum dia adalah sebagai ahli waris dalam akte notaris. Kedua, waktu restoratif justice di Polda dan di Mabes Polri, pernah ada intrik-intrik tertentu. Dia sampai minta bagian yang di luar logika. Sampai kemarin pada persidangan pengadilan negeri menyampaikan di depan hakim, ditanya oleh Bu Ika, Ibu betul tidak pernah berkata bahwa Ibu tidak minta dilahirkan dari perut Ibu Kusmayati? Dia jawab secara tegas, iya, memang saya tidak minta diminta dilahirkan dari perut Ibu Kusmayati. Itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya, seorang anak perempuan dalam sidang kemarin Senin yang lalu di pengadilan negeri, jangan kata menyalami, menyapa pun tidak di ruang sidang. Sungguh sangat miris. Sampai di dalam wawancara pers beberapa hari yang lalu, dia menyampaikan bahwa dia membuat laporan kepada ibunya itu untuk pembelajaran. Ada di dalam YouTube ya, redaksionalnya. Nah, hal-hal demikian, sedangkan saya sendiri pernah menyampaikan waktu restoratif justice itu di Kasubdit 1 ya, di Polda Metro ya. Saya perlihatkan semua, dia minta apa harta peninggalan dari papanya. Kita perlihatkan semua bukti-bukti sertifikat. Ada, silakan catat. Ini masih nama papanya masih utuh. Kemudian yang nama mamanya juga ada. Belum ada yang dibalik nama, belum ada yang dijual. Tapi
tetap ngotot ya. Bahkan terakhir kita punya bukti ya. Waktu itu terakhir restoratif justice itu pada tanggal 22 Mei 2023. Itu ada surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Ini pernyataan ini siap untuk mengadakan revitalisasi, tetapi tidak ada titik temu. Sehingga kami menyampaikan beberapa kali bahwa Bu Kusumayati bukan tidak mau mengadakan revitalisasi, tetapi kalau seandainya minta yang tidak masuk logika, sampai bicara yang kurang nyaman, sampai jual baju pun nggak mungkin bisa terpenuhi. Jadi kita berharap tadinya ya sampai naik ke Kejaksaan Tinggi, itu rekan-rekan bisa dibayangkan ya, coba itu dia membuat LP tanggal 26 Mei 2001 sampai baru dilimpahkan kemarin Januari, Juni sampai Mei 2024. Itu sudah upaya maksimal ya, baik penyidik Polda maupun Kejaksaan Tinggi untuk berupaya mengadakan restoratif justice (RJ). Tapi tidak ada. Kalau Ibu Kusumayati siap, bukan kita tidak mau ya. Saya sudah sampaikan, Bu, apapun yang terjadi itu adalah anak kita sendiri. Terlepas dia mau melaporkan ibu, secara hukum kita hadapi. Ya, kemudian terlepas apapun, walaupun secara undang-undang, ya, kalau seorang anak yang sudah berani tidak memberikan damai persembahan kepada mamanya atau leluhurnya, itu secara hukum bisa dicoret dia sebagai ahli waris. Tetapi Ibu Kusumayati dengan mereka jangan, biarkan saja. Ya, sebenarnya sudah kita jalankan saja, karena di dalam aturan saya sampaikan Bu, di dalam aturan Undang-Undang Keuangan Perdata pasal 830 bahwa waris itu bisa terjadi kalau pewaris itu sudah meninggal. Yes, Pak Sugianto meninggal dunia, bisa tertua. Tetapi kalau Ibu Kusumayati masih ada, itu belum bisa dibagi waris. Ini undang-undang yang mengatakan begitu. Ya, diatur 830, 831, 832 tentang pengaturan hukum waris keuangan perdata. Begitu. Nah, kemudian di dalam pasal 1868, keterangan waris itu harus dibuat di hadapan notaris karena merupakan akte autentik dia sebagai ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Dan itu sudah dilakukan oleh notaris ya, walaupun memang itu semua kita serahkan pada notaris. Namanya ada semua. Kusumayati, Dendi, kemudian Stefani, dan adiknya, semua ada. Seperti apa yang pernah dibuat di Lurah dan Camat, termasuk Febri. Nah, itu mungkin ya sementara yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga ini mengawali saja. Kalau nanti mungkin ada hal-hal yang masih kurang penjelasan, bisa kita sharing ya. Dan nanti sidang mungkin nanti hari Senin yang akan datang di Pengadilan Kerawang itu pemeriksaan untuk saksi-saksi. Sementara mungkin sekian, terima kasih. Jadi kita ada jalan. Akan menambahkan, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Awalnya ingin saya sampaikan bahwa kami itu ketika mendampingi Bu Kusumayati di Polda ingin bahwa ini benar-benar urusan keluarga, sehingga kami itu ketika mulai dari pemeriksaan di Polda tidak menaikkan masalah ini ke media, karena tadinya kami punya keyakinan bahwa ini bisa dimediasikan. Sampai upaya itu kami lakukan ketika proses di Kejaksaan Tinggi. Namun ketika persidangan, sidang pertama, kami pikir semua bisa sesuai dengan harapan kami. Tiba-tiba pada sore hari setelah selesai sidang, kami membaca berita ini ya di TV News, persidangan bahwa Bu Kusumayati sebagai orang tua sudah dilaporkan oleh anaknya karena melakukan pemalsuan dan lain sebagainya.
berita ini tanpa dikonfirmasi kepada kami dan tentunya sangat merugikan kami. Sehingga berdasarkan berita ini pada sidang kedua barulah kami menyampaikan kepada media kejadian yang sebenarnya. Ya. Jadi memang tadinya karena kan gini, ini kan dari tahun 2021. Kalau memang kami niat ini untuk menjadi berita yang ingin kami viralkan dari tahun 2021 itu sudah kami lakukan. Tapi itu kami tidak melakukan hal itu karena pada waktu itu, ayo Bu kita mediasikan lagi, ini masalah keluarga, apalagi Bu Kusumayati juga menyampaikan malu Bu Ika saya. Gitu. Tapi karena ada berita ketika proses persidangan, akhirnya kami muncul dan menyampaikan kepada media, ini loh kejadian yang sebenarnya gitu ya. Dan tadi yang sudah disampaikan dari Pak Jana Wangsa, karena kan Stefani ini menyampaikan dia dihilangkan hak warisnya. Yang jadi objek laporan ini kan ini surat pernyataan dan keterangan waris ya. Di sini disebutkan kami yang bertanda tangan di bawah ini ahli waris anak keturunan dari almarhum Sugianto dengan menyatakan sebenarnya serta sanggup dianggap sumpah bahwa ada berita ketika proses persidangan, akhirnya kami muncul dan menyampaikan kepada media, ini loh kejadian yang sebenarnya gitu ya. Dan tadi yang sudah disampaikan dari Pak Jana Wangsa, karena kan Stefani ini menyampaikan dia dihilangkan hak warisnya. Yang jadi objek laporan ini kan ini surat pernyataan dan keterangan waris ya. Di sini disebutkan kami yang bertanda tangan di bawah ini ahli waris anak keturunan dari almarhum Sugianto dengan menyatakan sebenarnya serta sanggup dianggap sumpah bahwa Sugianto telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2012. Almarhum Sugianto semasa hidupnya pernah menikah secara syah dengan seorang perempuan berbangsa Indonesia bernama Kusumayati. Dari hasil perkawinannya, almarhum Sugianto dengan Kusumayati mempunyai ahli waris. 1. Dandi Sugianto. 2. Stefani Sugianto. 3. Perlin Sugianto. Jadi tidak benar kalau ada pernyataan dari Stefani bahwa dia dihilangkan hak warisnya dalam surat keterangan waris di desa ini yang dia laporkan sehingga ibunya ingin dipenjarakan. Sekarang katakanlah tanda tangan saya dipalsukan. Justru kalau tidak ditandatangani, Stefani tidak akan menjadi salah satu ahli waris. Iya kan? Ini tidak merugikan Stefani. Surat keterangan waris ini apa yang merugikan Stefani? Karena di sini dia tetap sebagai ahli waris disebutkan. Kemudian ini kan dibuat 27 Februari 2013. Dia mengatakan di dalam perubahan pemegang saham PT, nama dia tidak dimasukkan. Pada faktanya, ketika Bu Kusumayati membuat pernyataan keputusan rapat terkait dengan perubahan saham, itu terjadi 8 bulan setelah dibuatkan surat keterangan waris ini. Artinya tidak ada niatan Bu Kusumayati pada saat itu dengan sengaja membuat surat keterangan waris ini untuk dijadikan dasar, tidak. Karena pada saat itu seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau Stefani ini sangat sulit untuk dihubungi karena memang ketika ayahnya masih hidup pun Stefani ini sudah berkonflik dengan ayahnya. Dan bahkan ketika dia cerita kenapa di dalam nisannya itu tidak disebutkan nama suami dan anak-anaknya, ini punya cerita. Jadi pada saat mau tutup peti itu keluarga semua hadir dan disampaikan oleh pihak keluarga kepada Bu Kusumayati, ini yang mau diumumkan berita duka siapa aja yang mau dimasukkan. Ya udah, masukkan semua. Nama Bu Kusumayati, semua menantunya, anak-anaknya semua dimasukkan. Oke, tapi kemudian ada pihak keluarga yang mengingatkan. Setahu kami Pak Sugianto pernah menyampaikan kalau dia tidak mau nama mantunya dimasukkan di dalam nisan. Nah, pada
pada saat itu Stefani langsung bilang, ya sudah, kalau memang nama suami saya tidak dimasukkan, nama anak-anak saya juga jangan dimasukkan. Karena nanti saya seperti janda. Menurut beliau seperti itu, menurut Stefani seperti itu, dan itu disampaikan dalam persidangan. Akhirnya karena Stefani sudah bicara seperti itu, oleh Bu Kusumayati dibuatkanlah nisan tanpa suami dan anaknya. Artinya itu sudah atas sepengetahuan Bu Stefani. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.